Udah nggak? Udah. Oke. Apa yang mau ditanyain? Ada sih kayaknya aku ngerasa aku nggak bisa fokus. Kayak banyak nih, kayak isi kepala tuh kayak banyak banget. Oke. Sometimes tuh kayak ini sebenarnya udah lama sih, udah lama. Cuman baru bener-bener mulai kerasanya tuh pas ngerjain streaming ini. Karena kayak di kepala tuh banyak skenario, banyak apa yang pengen aku plan segala macem. Kadang tuh sampai bisa dibilang sampai mau tidur pun tetap kepikiran. Tapi problemnya aku ada beberapa problem. Aku ngerasa aku nggak tahu sih ini defense mekanisme atau enggak. Pertama aku nggak bisa fokus. Yang kedua agak susah untuk serius. Kayak agak susah udah serius. Kelihatan kan? Tos dulu. Nah, Oke. terus yang terakhir aku begini. Kadang ngerasa apa yang ada di kepalaku, kalau buat orang lain aku tahu. Misalnya aku tahu kayak buat teman-temanku harus ngapain aja aku tahu, tapi buat diri sendiri aku ngulik aku nggak tahu. Nggak pernah ketemu jawabannya. Oke. Dan ada di beberapa saat titik aku ngerasa gue nggak kenal diri gue gitu. Oke. Itu sih paling. Oke. Kalau ada di beberapa titik kamu ngerasa nggak kenal sama diri kamu, so far yang kamu sudah kenal tentang diri kamu apa? Selain tadi kamu orang yang nggak bisa serius. Mungkin itu salah satunya ya. Yang kedua, aku agak susah express myself Oke. ke depan orang, bahkan orang terdekat. Oke. Jadi adalah mungkin kalau misalnya untuk bahkan sama nyokap, sama bokap juga kadang aku sampai detik ini tuh nggak pernah sharing. Bahkan ngomong kayak I love you tuh nggak pernah secara langsung. Oke. Karena ada rasa, menurut aku kayak ada gap. Mungkin trauma masa kecil juga atau apa nggak tahu ya. Jadi selalu lewat chat. Dan aku selalu hindarin conversation di meja makan. Oke. Karena? Nggak tahu. Pas, Something weird. Iya, something weird aja gitu. Oke. Berapa bersaudara? Aku punya adik, tapi gapnya lumayan jauh, 11 tahun. Dekat tapi sama adik? Oh enggak dong. Sama sekali tidak? Iya. Terus berarti Bahkan interaksi? sampai adik aku aja, ini kayaknya fucked up juga sih. Kayak aku punya adik aku kalau mau nyampein sesuatu aja harus lihat nyokap. Karena sejarang itu conversation. Kayaknya Jadi nyokap jadi jembatan? Dari dia lahir sampai sekarang ya, conversation paling 7 kali lah. Wow. Yeah. Masih sempet kehitung jari ya, Iya. saking dikitnya ya. Kenapa? Emang apa rasanya kalau misalnya harus conversation langsung? Nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu apa yang harus dibahas. Bukan yang nggak peduli ya, tapi kalau di belakang juga aku kadang nanyain kabar gitu. Oke. Tapi nggak, pasti perantara itu selalu nyokap. Gitu. Sama kayak kalau misal aku nanya tentang adik atau tentang bapak pasti lewat nyokap. Oke. Tapi kalau nyokap nanya apa tentang apa gitu kan, kayak kan biasalah parents being parents kan, ngetik kepanjang-panjang, aku coba ya oke gitu. Gitu loh, nggak pernah mau kayak nanggepin conversation aja. Oke. Tapi kalau sama orang, sama temen? Karir mungkin, Karir? topik karir aja, Topik yang lain? jarang. Ngindarin conversation? Iya. Apa ya? Lebih kayak conversation soal kayak mungkin apa yang aku rasain atau apa segala. Tapi kayak conversation kayak tentang karir, tentang pertemanan segala macam ya. Tentang pekerjaan masih oke? Yes. Oke. Berarti kalau gitu interaksi di keluarga kayak gimana sebenarnya? Kalau misalnya ternyata gapnya sejauh itu, terus se-avoid itu sama conversation, berarti interaksi di keluarga seperti apa? Paling nih aku paling cerita sedikit ya. Jadi aku dari SMA selesai itu aku memang nge-YouTube ya, nge-YouTube terus habis itu aku sempat tinggal sendiri sampai aku balik lagi sekitar tahun lalu. Untuk baru tinggal lagi bareng sama Lumayan mama. lama juga berarti? Tapi kadang balik-balik juga. Nah sebelum kesini berarti aku udah sekitar setengah tahun lah tinggal bareng. Ya conversationnya paling di meja makan, cerita tentang kayak kerjaan kayak gimana, pacarku gimana, Grace gitu-gitu segala macem. Ya sisanya ya aku masuk studio, live streaming atau bikin konten, balik, rokok, udah. Seadanya aja gitu. Dulu sebelum YouTubean, sebelum streaming, gimana conversation? Apalagi pas masih sama-sama tinggal satu rumah nih. Sebelum kamu akhirnya memutuskan untuk tinggal sendiri, kemarin kan mungkin kerasa lebih lebih gap lagi tuh karena kan emang udah sempat lama tinggal terpisah, terus baru deket 6 bulan lagi gitu kan. Jadi pasti masih ada momen awkwardnya lah gitu. Tapi sebelum akhirnya kamu mutusin untuk tinggal sendiri tuh gimana interaksinya?
tipikal orang parent strict aja sih. Oh, oke. Jadi apapun yang dia misalnya kan emang yang dikasih tahu kan memang benar. Mungkin dididiknya disiplin ya. Segala macam, tapi karena mungkin dari kecil segala macam. Tapi ya aku nggak blaming orang tua aku juga kayak maksudnya kayak emang mungkin cara mengajarnya seperti itu aja kan, cara ngedidiknya. Jadi kayak memang dari sekolah tuh semua kayak dilesin tek dilesin, bahkan kayak mungkin SMP aku juga sempat jadi guru juga segala macam. Jadi conversation jarang, paling conversationnya cuma kayak diomelin, diem di belakang meledek udah gitu aja. Tapi pernah nggak ada momen kalau kamu diomelin kamu lawan? Oh iya ada dong. Ada. Pasti. Nah terus respon orang tua gimana? Ya pasti makin marah lah. Makin marah. Macam. Cuman yang aku lihat mungkin growing up ya, orang tuh udah nggak seperti itu lagi sih. Mungkin kayak maksudnya walaupun aku kayak mungkin agak buat salah, responnya itu udah bukan marah lagi. Mungkin karena memang aku udah umur 27 juga kali ya. Iya. Pernah nangis depan orang tua? Hitung jari sih. Hitung jari. Sekalinya nangis, respon orang tua gimana? Nyuruh diem atau marahin dan menyalahkan karena kamu nangis, atau ya udah? Di umur kapan nih? Di umur yang berapapun kamu inget deh. Ujungnya kalau aku udah mulai nangis ya aku kabur. Oh, jadi kenapa kabur? Ya nggak pengen aja dilihat nangis. Karena? Men don't tells. Kalau standar TikTok. Nggak tahu kayak punya mungkin mau punya gengsi aja kali mungkin. Gengsi aja maybe. Gengsi. Artinya berarti orang tua kamu, mungkin orang tua ya, terutama orang tua deh, kalau adik mungkin karena kan gapnya lumayan jauh ya. Orang tua kamu pernah menunjukkan sisi emosinya juga nggak sih? Maksudnya kayak even mereka nangis atau kayak mereka, mama nggak suka kamu kayak gitu, atau kayak mama hari ini capek banget gitu, itu dilakuin nggak? Mungkin ada ya, cuma karena nggak terbiasa sama conversation itu pasti aku selalu menghindar. Oke. Gitu. Dari kapan kamu merasa bahwa conversation dengan keluarga adalah hal yang udah weird lama, mungkin or even awkward? last 10 years, 5-10 tahun. Oke. Karena apa awalnya? Ya mungkin ya balik lagi, mungkin didikan yang terlalu strict kayak. Mungkin salah satu ininya itu. Yes. Oke. Cuman yang dari sekarang udah mulai better karena aku punya pacar juga namanya Grace. Kadang kalau misalnya aku cerita sesuatu ke dia, dia kadang cepuin ke nyokap. Oke. Gitu. Jadi kayak kadang kalau lagi makan dibahas gitu segala macam. Oke. Dan akhirnya terjadi lah conversation itu. Ya, tapi kadang pas di conversation itu aku nggak ngerasa nyaman gitu. Nah, sama Grace ada conversation dong? Ada pasti. Kenapa bisa nyaman? Kenapa Grace? Oh ini Grace. Iya. Halo Grace. Sehat Grace? Sehat katanya. Lama psikolog yang kena mental. Apa ya kenapa nyaman? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Waktu kamu conversation sama Grace, respon Grace kayak gimana? Apa ya? Ada beberapa, tapi kalau misalnya kayak mungkin deep talk ya, deep talk yang mungkin aku sampai nangis juga di depan Grace itu mungkin juga terhitung jari gitu. Oke. Segala macam. Oke. Berarti kalau misalnya nggak sampai deep talk nih, umumnya deh, umumnya respon Grace gimana kalau kamu lagi conversation? Kalau kalian lagi conversation? Aku kalau conversation sama Grace mau ngomong apa juga kadang aku bercandain terus. Karena gitu. itu salah satu problem aku. Kadang kayak ada fase di mana aku udah pacaran, awal-awal pacaran tuh dia marah banget. Karena nggak pernah nganggep serius. Oke. Emang apa sih yang kamu rasain kalau kayak sesuatu akhirnya kamu menganggap itu secara serius atau kamu berubah untuk serius tuh apa yang kamu rasain? Aku nggak tahu aja, kayak mungkin udah too much gitu ya di kepala. Jadi kayak harus ngadepin sesuatu yang serius lagi kayak nggak sanggup. bahkan yang di kepala nggak kelar